Salsabila Farza dengan NIM 23104130001. Halo, aku Rahma Syukira Ayu dengan NIM 23104130006. Halo, nama aku Ananda Dewi dengan NIM 23104130009. Halo, nama aku Naila Febrina Putri dengan NIM 231413013. Hai, nama aku Dwi Rizky Setiawan dengan NIM 231413115. Halo semuanya. Oke, mungkin langsung aja kita serahin ke moderator di wawancara kali ini, Anda dan Rizky, untuk memandu diskusi pada hari ini. Aku sini mau menanyakan bahwasannya latar belakang Om itu seperti apa, dan peran Om itu setelah tupoksi Om itu seperti apa di Sudin PPAPP. Dan adanya masalah-masalah yang berkembang. Salah satunya adalah masalah perlindungan anak, tugas dan fungsi dari seksi yang saya pimpin, memastikan anak-anak terpenuhi hak-haknya. Menanyakan bagaimana struktur yang ada di sini mengenai pelayanan perlindungan anak di Sudin PPAPP, bagaimana tugas-tugas di beberapa bidang yang ada di sini. Kita mempunyai seksi, yaitu seksi perlindungan anak. Ini ada di bawah suku dinas pemberdayaan perlindungan anak dan pengendalian penduduk. Suku dinas ini berada di bawah dinas provinsi, dinas pemberdayaan perlindungan anak dan pengendalian penduduk provinsi DKI Jakarta. Kantor PPAPP ini ada 5 kepala seksi, yaitu seksi perlindungan anak, seksi pemberdayaan perempuan dan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, pelayanan keluarga berencana. 5 itu ada di bawah umum dan tata usaha. Berarti di sini ada 5 seksi lain yang bertugas di sini. 2 itu apa sih peran fungsi utama dari Sudin PPAPP Jakarta Timur ini dalam sistem perlindungan anak, penanganan baik dari tahap pencegahan maupun penanganan kasus. Seksi perlindungan anak ini adalah seksi yang khusus menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan anak sejak dalam kandungan sampai seseorang itu berusia 18 tahun kurang 1 jam. Kita pastikan agar anak-anak dapat dipenuhi hak-haknya. Untuk itu kita mengupayakan agar program-program perlindungan anak dapat diimplementasikan di Kota Jakarta Timur, utamanya misalnya untuk anak-anak yang kebutuhan khusus atau anak-anak yang memang memiliki keterbelakangan baik dari segi fisik maupun mentalnya. Di PPAPP, seksi perlindungan anak itu lebih kepada upaya preventif, bagaimana mencegah terjadinya kekerasan kepada anak. Itu bisa kita lakukan dengan kegiatan sosialisasi, penguatan kepada stakeholder, kepada masyarakat lainnya, agar potensi-potensi terjadinya penyimpangan atau potensi terjadinya kekerasan terhadap anak dapat kita cegah ataupun dapat kita minimalisir. Misalnya apa? Bahaya tawuran yang terjadi di kalangan pelajar itu sangat marak. Nah, bagaimana upaya kita dari pemerintah Kota Jakarta Timur memastikan bahwasanya bahaya tawuran atau bahaya bullying dapat ditangkap oleh seluruh pelajar, sehingga mereka tahu, oh kalau ikut tawuran ancamannya akan kena pidana. Tawuran itu biasanya membawa senjata tajam, yang senjata tajam baik dewasa maupun anak-anak itu akan terkena pidana. Apa yang mereka lakukan itu membawa konsekuensi yang dapat membahayakan agar untuk penanganan sendiri, penanganan korban-korban kekerasan atau kasus-kasus yang telah terjadi pada anak, itu kami bekerja sama dengan UPT PPPA. Jadi kasus yang terjadi anak korban penelantaran, korban KDRT. Jadi terkait penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada anak atau terabaikannya hak anak, kami bekerja sama dengan UPT PPPA yang berlokasi di Pulau Gadung. Terkait masalah koordinasi, seksi perlindungan anak tidak bisa bekerja sendiri tanpa kolaborasi dan koordinasi dengan UKPD lain. Misalnya gini, anak korban ceraian atau korban ketidakharmonisan keluarga, kita juga pastikan anak itu bisa mendapatkan layanan psikologis atau psikososial untuk mengobati kondisi kejiwaan mereka yang sakit atau kondisi kejiwaan mereka yang kurang baik. Itu kita libatkan psikolog dari PPPA. Lalu anak misalnya yang berkebutuhan khusus, juga kerjasama dengan Sudin Sosial untuk menyiapkan atau mengadakan misalnya kursi roda atau sebagainya. Dan terkait layanan kesehatan, kolaborasi dengan Sudin Kesehatan
untuk menciptakan layanan puskesmas yang ramah anak. Jadi alhamdulillah puskesmas ramah anak di Jakarta Timur ini menjadi rujukan layanan kesehatan tingkat nasional. Itu Jadi kayak terjadi kendala saat mengkoordinasi ke antara lembaga, kayak misalkan kayak tumpang tindihnya kewenangan dan kayak perbedaan SOP-nya sendiri di berbagai instansinya. kendala dengan UKPD memang ada beberapa UKPD yang belum sepenuhnya memahami atau menyadari pentingnya perlindungan anak. Mereka mungkin hanya beranggapan masalah perlindungan anak adalah domain dari Sudin PPAPP atau Seksi Perlindungan Anak. Namun demikian, kita sering juga mengadakan rapat koordinasi dan rapat lintas sektor untuk memberikan pemahaman dan kesatuan gerak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak. Rapat-rapat itu biasanya tergabung dalam rapat gugus tugas kota layak anak, di mana dalam gugus tugas kota layak anak itu seluruh UKPD bersatu padu, bersinergi untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang ramah anak. Memang ini kendala-kendala ini harus kita terus komunikasikan sehingga kesadaran seluruh pihak akan pentingnya perlindungan anak dapat mereka pahami dan juga dapat mereka implementasikan dalam program-program yang mereka punya. Mereka koordinasi ke seksi perlindungan anak. Jadi lebih kepada bagaimana kita menyatukan persepsi muatan yang ramah anak ini dapat sama-sama kita penuhi di tiap UKPD sesuai dengan tusinya masing-masing. Tadi kan udah jelasin kalau misalkan itu tadi kendala dari koordinasi tiap-tiap kita bilang eksternal lah. Mungkin ini lebih ke internal Sudin PPAPP. Aku menanyakan kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pelayanan sambil koordinasi di internal Om, itu mungkin dari segi administrasi atau sumber daya manusia, komunikasi, dan juga mungkin budaya kerja, dan bagaimana dampaknya tuh terhadap kualitas dari Sudin PPAPP ini Om. Mungkin Masalah di seksi PA ini sangat kompleks dan sangat banyak. Namun saat ini itu tidak didukung dengan dukungan SDM. Untuk seksi perlindungan anak sendiri di tingkat kota itu saya dibantu oleh satu orang sekretaris. Jadi boleh dibilang untuk mengcover seluruh permasalahan anak di Jakarta Timur itu semuanya ditangani oleh 2 orang yang benar-benar concern terhadap anak. Kita sangat kurang SDM untuk yang lain. Solusi alhamdulillah dana kita besar karena ditunjuk oleh APBD, menunjang aktivitas faktor alhamdulillah bagus. Tidak masalah. Kami untuk SDM kita masih kurang. ya Om jelasin memang di sini kurangnya SDM. Berarti menurut Om ini sudah cukup belum untuk menangani beban kerja yang ada di sini? Mungkin dari SDM yang Om cuma berdua tadi. Tapi menurut Om dengan berduanya itu sudah cukup atau belum untuk menangani beban kerja yang ada di Sudin PPAPP ini? Ya, absolutely no. Jadi ya idealnya mungkin kalau seksi perlindungan dapat dibantu oleh 5 orang staf, di mana satu staf itu mungkin membawahi atau bertanggung jawab terhadap klaster-klaster yang ada di perlindungan anak. Kita punya ada, kalau kita bagi itu misalnya kita bagi dalam 2 klaster, ada perlindungan khusus, klaster kesehatan, klaster pendidikan, kelembagaan dan sebagainya. Jadi idealnya satu staf itu megang satu klaster. Tapi kenyataannya ya cuma ada satu ya itu tadi. Dengan keterbatasan SDM ini yang kita berupaya menjalin sinergi dan kolaborasi dengan UKPD lain yang mungkin punya banyak staf atau punya banyak SDM, sehingga ide-ide atau program-program terkait perlindungan anak dapat dikeluarkan, sehingga walaupun ini tidak dikerjakan oleh Sudin PPAPP namun bisa dikerjakan oleh pertamanan, karena kan mereka misalnya tanggung jawab terhadap taman atau ruang bermain yang ramah anak. Om tadi udah bilang pernah kita bekerjasama dengan eksternal, terus kita juga seringlah bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal. Tapi kalau dari Sudin PPAPP ini, apakah ada kasus yang misal ada pelaporan dan langsung ditindak cepat oleh Sudin PPAPP sendiri tanpa adanya kolaborasi dengan pihak eksternal? Jadi benar-benar cepat. Misalnya gini, ada anak yang putus sekolah, langsung kita tindak lanjuti dengan melakukan penjangkauan ke anak tersebut, datangkan psikolog, kita koordinasi juga ke perangkat daerah, separahan, atau kecamatan, kalau ada hambatan ekonomi itu bisa dipenuhi. Banyak
kompleks nih masalahnya. Kayak tadi contoh, dia nggak sekolah. Kenapa dia nggak sekolah? Dia dibully atau dia membuli. Kenapa dia terbuli? Atau kenapa dia melakukan pembulian? Walaupun ini upaya-upaya ini mungkin hasilnya tidak langsung dirasakan hari ini, tapi apa yang kita lakukan ini kita pastikan dapat membekas dan dapat memberikan kesan kepada anak bahwasanya negara itu hadir untuk melindungi mereka. PPAPP ini ada nggak sih Om, inovasi terkait dengan program dan pemanfaatan teknologi, mungkin dari pendataannya, monitoringnya, serta pelaporannya itu ada? Sudin sendiri nggak ada, tapi kalau di unit lain, misalnya dinas itu ada dia. Nah, kita punya layanan puspa.go.id kalau nggak salah. Inovasi Sudin PPAPP di Jakarta Timur itu membuat suatu layanan kawasan terintegrasi ramah anak, atau kalau disingkat Kaltara, kawasan layanan terintegrasi ramah anak. Jadi kita memadukan layanan dasar kepada anak itu dalam suatu kawasan yang terintegrasi. Misalnya gini kan, kamu suka lihat tuh, di samping puskesmas ada sekolah, di samping sekolah ada misalnya kantor kelurahan, RSUD pun ada. RSUD pun ada. Nggak jauh dari situ ada RPTRA, atau ada taman bermain. Nah, layanan-layanan itu layanan bermain, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan itu kita pastikan layanan itu semuanya berstandar atau terstandarisasi sebagai layanan ramah anak. Di Jakarta Timur ada beberapa kawasan, 12 lokasi sebagai kawasan layanan integrasi ramah anak. Yang sudah diresmikan ada 3, yaitu di Kelurahan Keramat Jati, Kelurahan Rawabunga, dan satu lagi di Kelurahan Ciracas. Menurut Om sendiri, apa saja perbedaan dan evaluasi dari strategi yang mungkin paling dibutuhkan untuk kedepannya, terlebih lagi di studi PPAPP ini? Kalau melalui BKD, jadi kalau mungkin kalau swasta ini ada HRD, kita bisa open recruitment nih kalau SDM kurang. Kalau kita kan nggak bisa, udah diatur di birokrasinya, diatur kebutuhan SDM, terus melihat peta analisa jabatannya juga gitu. Jadi kalau di sini sih setiap tahun ada ya biasanya open recruitment, cuman memang nggak banyak sih gitu. Jadi antara yang pensiun dengan yang masuk ke kita tuh mungkin nggak seimbang. Kan kuotanya itu sudah diatur, jadi memang peta jabatan yang dibukanya hanya formasinya yang tertentu tuh dibuka, mungkin hanya ada 1 atau berapa gitu untuk setiap sudin gitu. Jadi memang itu memang ranahnya di dinas ya yang mengajukan ke BKD kebutuhan masing-masing OPD itu berapa gitu. Paling yang bisa kita lakukan ya memaksimalkan yang ada, SDM yang ada di Sudin. Gitu sih. Perbaikan dan mungkin strategi ke depannya buat dari segi memperkuat koordinasi antar lembaga sama meningkatkan kualitas pelayanan dari perlindungan anak tersebut. Ada yang namanya penguatan di gugus tugas Kota Layak Anak, karena kan wadah yang untuk menyatukan UKPD ini dalam masalah anak itu ada di gugus tugas Kota Layak Anak. Nah, di gugus tugas ini harapannya mungkin kita bisa terus mengadakan penguatan sehingga program-program dapat diimplementasikan di tiap-tiap UKPD yang terlibat dalam gugus tugas Kota Layak Anak. Tapi memang kendalanya sering terjadi pergantian dan pertukaran staf. Misalnya nih, anggota gugus tugas ini di seksi atau dinas pendidikan orangnya A. Tahun depan udah ganti lagi orang baru. Nah, berarti kan kita harus memberikan pemahaman baru kepada orang tersebut. Pergantian orang tidak serta-merta itu meluruskan program dengan lancar. Itu perlu waktu beberapa saat sehingga alur pola ritme kerja itu bisa smooth. Bisa aku simpulkan dari pertanyaan tadi terkait dengan perbaikan, berarti perbaikannya adalah dari pergantiannya ini mungkin jadi jangan terlalu cepat ya Pak ya, atau enggak terlalu cepat sih. Jadi lebih ke harus terus ada penguatan, harus selalu ada, dan mungkin ada inilah Pak, sebelum ada orang baru ini mendapatkan pemahaman yang harus sesuai dengan bidang. Dia tahu dulu lah sesuai dengan bidang yang memang dia apply gitu. Ya mungkin cukup dari kami. Terima kasih Bapak Rahmat atas waktunya, terima kasih Bapak Rahmat atas jawaban-jawabannya terkait dengan studi PPAPP yang tadi Bapak sudah jelaskan.